Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naniti Purwaningsih dari SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Dan saya Kristiana Merdekawati dari SMP Muhammadiyah 8 Yogyakarta. Saya Wahyu Chandra Nurhayati dari SD Negeri Gedong Temen Yogyakarta. Kami bertiga adalah calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Yogyakarta. Yang hari ini kami akan mendemonstrasikan coaching 2.3. Assalamualaikum Bu Nani. Waalaikumsalam, Wahyu. Ya. Bu Nani, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik-baik aja. Bu Wahyu gimana? Alhamdulillah, saya juga alhamdulillah sehat selalu. Bu Nani, sebelumnya ini Bu Nani berencana mau mengadakan coaching gitu? Iya. Iya, baik-baik Bu Nani. Sebelum mengadakan coaching dengan rekan sejawat Bu Nani, saya ingin bertanya sedikit dulu gimana Bu Nani? Monggo, ya. Iya. Sebelum Bu Nani mengadakan coaching, kita bersama-sama mau berdiskusi sebentar ya Bu, Iya. untuk tentang membahas rubrik penilaian yang akan Bu Nani gunakan sebagai proses coaching ini. Iya, monggo. Kita seleksi dulu ya. Iya. Saya ingin membahas tentang bagaimana apakah proses coaching Ibu itu sudah sesuai dengan alur theta. Kemudian bagaimana Bu Nani bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching Ibu. Juga bagaimana nanti saya akan mengamati apakah coaching Ibu itu merespon pertanyaan-pertanyaan dari Bu Nani. Dan salah satu lagi, apakah nanti proses coaching Ibu itu sudah muncul proses kemitraan antara coach dan coaching. Nah, sebelum itu saya akan mengajukan satu pertanyaan inti pada Bu Nani. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching ini? Oke Bu, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah presence. Kemudian mendengar secara aktif dan saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Ya, bagus sekali. Nah, tadi kelihatannya ada beberapa kompetensi ya Bu. Tapi coba satu saja yang spesifik yang ingin Ibu kembangkan dari kompetensi-kompetensi itu. Dari kompetensi itu yang akan sebenarnya semua sih spesial ya Bu, semua harus, jadi tidak ada yang spesifik itu sebenarnya tidak ada. Jadi kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan itu yang pertama adalah mendengarkan secara aktif. Kemudian setelah saya mendengarkan secara aktif itu kemudian saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Bagus sekali, Bu. Terakhir Bu pertanyaannya, indikator apa yang sebagai patokan untuk proses coaching Bu Nani ini? Oke, jadi gini, saya itu menginginkan, jadi tujuan akhirnya ya sebagai indikator bahwa coaching saya nanti berhasil tidaknya itu adalah saya ingin coach saya nanti itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Jadi beliaunya nanti akan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu. Baik, matur nuwun sekali. Sudah lengkap, monggo berarti saya persilahkan Ibu untuk melakukan coaching dengan rekan sejawat Ibu. Monggo Bu. Terima kasih. Baik Bu Wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nani. Kemarin itu Bu Dika ada apa sebenarnya? Iya Bu Nani, mohon maaf sekali saya mau mengganggu waktunya Bu Nani. Apa Bu Nani bisa kita ngobrol-ngobrol sebentar? Saya tuh mikir kok Bu Dika ada apa ya kok WA, mungkin ada sesuatu yang mau
sampaikan gitu. Ini iya Bu, kemarin sudah saya tulis apa yang mau saya sampaikan. Begini Bu Nani, terkait dengan ini, saya itu di sekolah saya itu ada beberapa guru yang menurut saya bagaimana ya, saya perhatikan dari tahun ke tahun itu cara penyampaian pembelajarannya atau cara mengajarnya itu kurang bervariatif. Jadi setiap saya lihat itu lebih banyak dengan metode ceramah. Padahal dengan kemajuan zaman yang sekarang, dengan penggunaan elektronik yang semakin maju, itu banyak sekali yang bisa digunakan. Jadi untuk cara mengajarnya itu yang saya ingin tanyakan ke Bu Nani itu istilahnya bagaimana ya Bu? Bagaimana guru-guru saya itu bisa tidak selalu menggunakan ceramah sehingga pembelajarannya itu karena jadi kurang bervariatif begitu Bu. Oke, berarti tadi dari cerita-cerita Bu Dika itu saya mengambil kesimpulan berarti permasalahan dari Bu Dika ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan di sekolah Ibu itu yang kurang bervariatif begitu ya Bu. Iya. Memang ya Bu ya, sekarang itu kan anak-anak itu generasinya itu bukan generasi kita. Yang tahu itu hanya pulpen dan pensil, kemudian kertas, nulis gitu. Kalau sekarang itu anak-anak sangat familiar dengan teknologi, kemudian dan kita pun tidak malu ya untuk minta tolong ke anak, minta tolong bantuan ke anak karena memang zamannya itu sudah berbeda gitu. Jadi medianya ya Bu, atau model-model pembelajaran yang masih model lama begitu. Ya gini Bu, hari ini saya ingin mendapatkan istilahnya masukan dari Ibu atau saya ingin membicarakan bahwasanya saya pengennya adanya perubahan dari sekolah saya ke tata cara khususnya dalam hal mengajar Bapak Ibu guru yang di sekolah saya atau bagaimana penyampaian materi pembelajaran yang tidak hanya konvensional saja. Oke, berarti gini Bu, kira-kira dari percakapan kita hari ini nanti ya, itu apa sih yang diinginkan Bu Dika? Yang ingin didapatkan dari kita berbicara seperti ini apa gitu? Yang saya inginkan dari hari ini kita itu misalnya dalam hal penyampaian Bapak Ibu guru itu tidak hanya konvensional, tidak hanya dengan metode ceramah, sehingga bisa menggunakan model atau menggunakan pendekatan yang lainnya yang lebih bervariatif, misalkan menggunakan quizzes, menggunakan word wall, atau menggunakan pendekatan game-game yang bervariatif, tidak hanya modelnya ceramah saja begitu. Jadi ataupun hanya menggunakan slide PowerPoint saja itu sudah cukup Bu. Sudah bisa memberikan penyampaian pembelajaran yang berbeda. Tidak hanya ceramah, gurunya ngomong saja di depan, jadi gitu Bu. Oke, jadi gini ya Bu Dika ya, yang Bu Dika harapkan itu adanya perubahan gitu ya Bu ya? Oke, kira-kira perubahan apa yang ingin dilihat atau yang ingin didapatkan tadi? Perubahan-perubahan yang ingin didapatkan Bu Dika itu seperti apa? Perubahan yang ingin saya dapatkan itu gurunya lebih maju, lebih bisa memberikan penyampaian pembelajarannya itu lebih bervariatif gitu Bu. Oke, berarti dari yang Ibu paparkan tadi saya garis bawahi ya Bu Dika itu pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, kemudian atau model, media itu juga bisa dikatakan itu adalah kondisi ideal yang kita harapkan sebagai seorang guru. Itu kita berharap itu kondisi idealnya seperti itu. Berarti itu kan kira-kira kalau untuk level 1 sampai 10 itu kondisi idealnya kan di level 10. Nah sekarang kira-kira jika di sekolah Bu Dika itu sekarang itu berada di level berapa? Untuk kondisi idealnya di 10 itu sekolahnya Bu Dika di level berapa? Menurut saya untuk sekolah saya dengan kondisi seperti itu, dengan kondisi di mana gurunya masih konvensional itu masih level 5 itu. Oke, masih di level 5 ya Bu. Oke, di level 5 ya Bu Dika ya. Berarti gini Bu. Baik, jika di kondisi sekarang ini
kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan lagi agar terlihat adanya perubahan yang lebih bervariatif, kemudian di sekolah Budika itu guru-gurunya lebih bervariatif, itu Budika menginginkan di level berapa seperti itu? Nah, untuk pencapaian level yang saya inginkan dari level 5 itu minimal berubah dari 7 dulu nggak apa-apa Bu, karena ya tidak mungkin secara instan karena melihat kondisi dan melihat situasi dari sekolah saya, dan kita tahu kesempurnaan bukan milik kita itu ya, sebenarnya milik Allah begitu Bu Nani. Yang ingin saya capai kalau bisa ya 7 Bu. Nah sekarang gini Bu, kira-kira usaha apa nih yang akan Budika lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan mau bagaimana untuk istilahnya adanya perubahan dari level 5 menjadi level 7 untuk sekolah saya dengan berkaitan media pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Nah, tapi saya punya rencana bahwasanya akan melalui pendekatan dengan semua Bapak Ibu Guru dengan istilahnya pendekatan yang secara optimal, kemudian nanti melalui kepala sekolah, kemudian melalui wakaf, istilahnya saya ingin memberikan istilahnya apa ya, ilmu baru melalui nanti workshop, entah itu nanti istilahnya mendatangkan yang bisa memberikan contoh media pembelajaran yang lebih aktif atau model pembelajaran yang lebih aktif begitu. Iya, berarti termasuk juga mentoring tadi ya Bu ya? Itu akan merencanakan mentoring, pendampingan tadi, kemudian workshop. Kira-kira selain itu ada tidak Bu strategi yang mungkin pernah Budika terapkan? Strategi yang sudah saya pernah terapkan itu adalah saya secara mentoring Bu, secara dengan teman sejawat, istilahnya memberikan Bu kalau bisa itu bisa kok dengan pembelajaran Ibu pada bab ini menggunakan pendekatan ini biar anaknya itu tidak hanya istilahnya biar tidak pembelajarannya konvensional, tidak hanya jenazah ngomong aja, biar anaknya ikut aktif begitu. Berarti waktu penyampaian itu teman-teman merasa nyaman kan Bu? Alhamdulillah merasa nyaman Bu. Kemarin sudah saya coba dari beberapa guru itu, tapi ada beberapa juga yang mungkin karena masih senior ya, merasa senior kemudian belum terbuka dan sebagainya ya, tapi ya itulah. Berarti Budika itu sudah ingin merencanakan tentang mentoring tadi, pendampingan, pelatihan workshop begitu. Nah dari ketiga itu kira-kira Budika saat ini lebih nyaman, lebih cepat rela yang akan dilaksanakan tercepatnya itu yang seperti apa Budika? Saya tetap mentoring Bu, karena kemarin sudah saya coba dengan satu guru, baru satu guru dari beberapa guru itu udah ada peningkatan. Yang awalnya konvensional sekarang sudah menggunakan PowerPoint yang lebih aktif, menggunakan media Canva begitu. Oke. Berarti mentoring kegiatannya mentoring itu kira-kira memerlukan support. Kan kalau mentoring pasti memerlukan support ya, atau memerlukan bantuan siapa Bu? Dan gimana? Apakah Ibu merasa kesusahan untuk mencari support dan sebagainya itu? Alhamdulillah Bu, untuk support dalam sekolah saya itu banyak sekali yang mensupport. Misalkan ada teman saya yang bisa IT, teman saya bisa mengajarkan, jadi tidak hanya saya saja. Di kemarin itu kita berdiskusi bertiga begitu. Kemudian kepala sekolah kemarin juga memberikan izin bahwasanya kami akan memberikan istilahnya seperti seminar workshop kecil-kecilan ketika rapat dewan guru begitu. Jadi biar ada sedikit perubahan. Oke, berarti Budika itu pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu ya. Tadi ada teman IT gitu dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan Ibu mau membuat aksi nyatanya, mengekspresikan iki loh gitu. Seperti itu kapan Bu mentoring itu? Kalau yang mentoring yang untuk semua rekan guru itu akan saya laksanakan secepatnya Bu. Kemudian secepatnya dalam artian karena ini sudah PRS, mungkin setelah
ketika musim liburan ini saya akan mentoring satu persatu dengan Bapak Ibu guru atau nanti kita bisa via Zoom karena mengingat liburan sekolah dan sebagainya gitu. Oke Bu Dika, bagus sekali loh rencana Ibu itu. Bu Dika, kira-kira Bu Dika dari percakapan kita hari ini tadi, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan hari ini tadi? Oke, menarik. Alhamdulillah ya, hari ini kita sudah bisa bertemu, berdiskusi. Dari percakapan hari ini saya menjadi istilahnya punya gambaran bahwasannya apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya secepatnya lakukan untuk istilahnya untuk merealisasikan apa keinginan saya gitu Bu. Nah dari itu yang saya dapatkan adalah tadi berkolaborasi, mungkin tidak hanya teman satu sekolah, bisa saja saya dengan sekolah lain, kemudian saya berdiskusi dengan teman sejawat untuk memberikan masukan ketika pembelajarannya. Alhamdulillah, berarti sudah ada gambaran nih Bu. Alhamdulillah sampun. Terima kasih loh Bu. Sekarang bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran itu lebih bervariatif? Ya akhirnya saya tunggu loh Bu nanti kabar-kabar dari Bu Dika. Itu setelah melakukan mentoring, tadi Bu Dika akan melakukan mentoring untuk mendengarkan cerita-cerita. Saya akan menunggu cerita-cerita baiknya, kabar baik-baiknya Ya, nanti. siap Bu. Mungkin kita nanti bisa bertemu lagi 3 minggu lagi untuk hasil dari mentoring saya. Semoga rencana-rencana Bu Dika untuk mementoring, berkolaborasi dengan teman-temannya tadi bisa berjalan dengan lancar, tanpa hambatan, kemudian dan lingkungannya itu mensupport karena support dari lingkungan itu adalah yang luar biasa Bu. Gitu. Begitu Bu Nani, terima kasih pokoknya sudah memberikan saya masukan, memberikan saya arahan bagaimana saya harus bersikap dan sebagainya. Nanti kita bertemu lagi 3 minggu lagi. Ya, tunggu kabarnya. Terima kasih pokoknya, terima kasih. Saya pamit mau keluar dulu. Assalamualaikum. Sami-sami. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nani. Waalaikumsalam. Gimana tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Dika? Sudah, alhamdulillah. Sukses Bu. Ya. Oke Bu Ibu. Tadi waktu saya observasi waktu Ibu coaching dengan Bu Dika, menurut Ibu apakah sudah sesuai dengan indikator yang kita sepakati Bu? Menurut saya, Bu, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Saya tadi sudah menanyakan tujuan dari Bu Dika, kemudian identifikasi masalah dari Bu Dika, kemudian rencana aksi dari Bu Dika tadi, serta tanggung jawab. Sehingga dari alur tirta tersebut itu saya sudah merasa menggali dan menceritakan permasalahannya, kemudian Bu Dika sudah menceritakan permasalahannya sampai menemukan langkah-langkahnya seperti itu Bu. Baik. Memang tadi waktu saya amati proses coaching Ibu dengan Bu Dika itu sudah sesuai dengan alur tirta, juga Ibu sudah bisa membimbing Bu Dika, menuntun Bu Dika dengan perantaraan pertanyaan-pertanyaan Ibu yang membangun, menuntun, hingga Bu Dika bisa mengeluarkan potensinya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tadi. Bagus sekali Bu, naturalman sekali, hebat sekali. Oke Bu, pertanyaan terakhir. Setelah proses coaching ini, kira-kira untuk tindak lanjutnya, apakah ada kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi? Setelah proses coaching hari ini, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara saya lebih memahami lagi Bu prosesnya, sehingga saya nanti dapat menjadi coach. Jadi dalam proses coaching itu saya menjadi seorang coach yang lebih baik seperti itu Bu. Bagus sekali. Saya doakan ya Bu, semoga kedepannya Ibu bisa menjadi coach yang baik sekali. Amin. Saya rasa sudah cukup ya Bu. Kita akhiri. Monggo Bu, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Nani.
Nani. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Nani. Gimana Bu Dika? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gini kira-kira itu Bu Dika akan melakukan coaching ya hari ini? Iya, rencananya saya akan melakukan coaching dengan Bu Wahyu Bu hari ini. Insya Allah setelah ini nanti kita akan melakukan coaching. Apa yang kira-kira bisa saya bantu Bu? Begini Bu Nani, sebenarnya yang akan saya coaching itu nanti saya minta tolong ke Bu Nani bahwasanya nanti Bu Nani bisa mengobservasi kami, apakah dari saya coaching itu bisa memberikan sesuai dengan alur tirta, kemudian ada pertanyaan yang berbobot, kemudian apakah nanti saya itu merespon atas kegelisahan dari Bu Wahyu atau dari permasalahan Bu Wahyu, kemudian bagaimana saya nanti memberikan umpan balik atau saya memberikan kreativitas umpan balik ketika memaksimalkan apa yang bisa saya gali dari Bu Wahyu. Oh gitu. Oke, baik. Sebelumnya saya izin bertanya dulu Bu Dika. Kita tahu kan di dalam coaching itu ada beberapa kompetensi. Jadi kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Dika tingkatkan dari ketiga kompetensi coaching itu? Dari kompetensi yang saya ingin tingkatkan, sebenarnya yang saya sampaikan tadi semuanya ingin saya tingkatkan. Jadi karena tidak bisa hanya satu saja yang harus saya tingkatkan kompetensinya. Jadi harus selaras berjalan semuanya dengan berjalan dengan maksimal dan selaras. Jadi potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah passionnya. Ketika mendengarkan secara penuh dengan rasa, kemudian mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian sesuai dengan alur tirta dan sebagainya. Berarti tadi yang Ibu tekankan tadi yang pendengar aktif tadi ya Bu ya? Dan membimbing otomatis. Karena ketika kita mendengarkan aktif Bu Wahyu, berarti kan kita juga nanti akan membimbing bagaimana penyelesaian atau bagaimana Bu Wahyu bisa menyelesaikan permasalahannya begitu. Baik. Berarti ini ya Bu ya, nanti saya akan membantu kegiatan di coaching yang akan Ibu lakukan itu. Nanti akan saya siapkan rubrik. Jadi rubrik pengamatan tadi jadi agar lebih nanti akan lebih mudah dalam melakukan evaluasi seperti itu ya Bu. Oke. Ya monggo Bu Dika silahkan untuk melakukan coaching dengan coaching Ibu. Dan saya pun akan ikut hadir sehingga saya bisa mengisi rubrik saya tadi dan nanti kita bisa melakukan evaluasi pasca observasi tadi. Terima kasih Bu Nani. Saya minta bantuannya yang saya diobservasi apakah sesuai dengan rubrik atau tidak. Yang penting nanti yang ingin saya capai adalah harus sesuai dengan alur tirta, kemudian ada pertanyaan yang berbobot, kemudian memberikan istilahnya proses aktif, istilahnya biar Bu Wahyu juga saya bisa mendengarkan Bu Wahyu secara maksimal dan Bu Wahyunya sendiri bisa mendapatkan jawaban-jawaban atau mendapatkan hasil yang diinginkan. Terima kasih ya. Monggo Bu Dika silahkan melakukan coaching sehingga semoga nanti coachingnya itu berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih ya Bu Nani. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wahyu, pripun kabare? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah sehat. Bu Wahyu, sepertinya kemarin kita sempat bertemu itu ada yang mau ditanyakan, tapi karena terkendala waktu yang tidak memungkinkan, maka mumpung ini kita bertemu, kita bisa berbicara apa yang mau dibicarakan oleh Bu Wahyu begitu. Baik, sebenarnya saya ingin sharing-sharing tentang permasalahan anak saya, Bu.
Oh iya, ada apa dengan putra ibu? Oke Bu, ini saya itu anak saya tuh saya ngajar di kelas 2 ya Bu. Oh, Saya ingin SD. Iya, SD kelas 2. SD berarti SD kelas 2 itu berarti kelas bawah. Iya. Karena ada tingkat bawah dan tingkat atas gitu. Iya, Bu. Iya, Oke, gimana? Anak-anak saya di kelas 2 itu kan katakanlah masih anak-anak banget gitu Bu. J. Saya ingin Mohon maaf saya potong gitu. Saya sambil nulis gitu. Oh iya, mau silakan Bu. Kelas 2, monggo. Iya, kelas 2 itu kan proses dalam pembelajaran saya itu kesulitan saat anak saya ini belajar mendengarkan Bu. Oh, kesulitan dalam mendengarkan. Iya, anak-anak saya itu kadang susah untuk setelah saya beri informasi, menangkap informasi dari apa yang pembelajaran saat ini, saya tanya lagi itu susah menjelaskan lagi, berarti ada kesulitan dalam anak-anak saya mendengarkan Bu. Oh begitu, baik Bu Wahyu. Berarti saya sedikit tangkap sedikit yang Bu Wahyu bicarakan tadi. Iya. Berarti selama pembelajaran terjadi permasalahan, bahwasannya peserta didik yang ibu itu yang kelas 2 itu tidak mau mendengarkan. Iya Bu. Ya, apakah benar seperti itu? Iya Bu. Nah, Iya Bu. kemudian kemampuan mendengarkannya itu seperti seperti apa Bu yang dimaksud ini? Gini, saya tuh pengen anak saya itu bisa menangkap informasi yang saya berikan saat proses pembelajaran. Oh, ketika proses pembelajaran anaknya harus bisa menangkap. Iya, Oke. jadi nanti saat harapan saya sih Bu, kan Iya. kalau anak bisa mendengarkan nanti dia akan lebih banyak informasi yang dia tangkap. Saya seperti itu Bu. Ya. Baik. Dari permasalahan yang ibu berikan tadi, apa yang ibu ingin apa yang ibu ingin capai, atau apa yang ibu ingin dari permasalahan tadi? Gini Bu, saya tuh kan saya punya permasalahan. Dari Saya harap kita bertemu ini, saya ingin ada pencerahan dari ibu atau mungkin ibu bisa memberi saya tips-tips yang berguna agar saya mampu menyelesaikan permasalahan saya tadi ini Bu. Jadi kan permasalahannya adalah anak kelas 2 SD, kemudian ada kendala di istilahnya bukan pendengaran, ketika pembelajaran istilahnya tidak mau mendengarkan ya Bu, gitu. Nah, menurut Bu Wahyu, kalau dari tidak mau mendengarkan menjadi mendengarkan, itu kalau dijadikan skala, berapa skala yang misalkan dari 1 sampai 10, tingkat mendengarkannya itu sudah baik di kelas? Kalau saya lihat ya Bu, masih di skala 3 Bu. Oh, skala 3? Iya Bu. Oh, jadi tidak sekali nih Bu ya. Menurut Bu Wahyu, mengapa bisa dari 1 sampai 10 itu di skala 3? Saya pikir karena mungkin anak-anak saya itu masih terlalu kecil ya Bu. Jadi masih belum bisa menangkap esensi dari pembelajaran saya Bu. Itu perkiraan saya Bu. Berarti kenapa hal itu bisa terjadi pada skala 3 itu karena masih kecil, kemudian istilahnya masih kecil itu umurnya masih terlalu kecil Bu. Masih kan habis katakanlah pasca TK ya. Oh iya, pasca TK. Oke, berarti belum bisa menangkap esensi gitu. Nah, berapa skala yang akan ibu inginkan? Maunya sih skalanya 7 aja Bu. 7 dari 3 menjadi 7. Pengennya seperti itu Bu. Dari skala 3 menjadi 7 itu, menurut Bu Wahyu, apa usaha atau apa rencana yang akan Ibu Wahyu lakukan agar skala itu tercapai? Untuk sementara sih Bu, saya akan, karena anak saya masih anak-anak ya, saya akan membuat suatu permainan yang bisa mendorong anak itu untuk mendengarkan. Mungkin tidak muluk-muluk sih Bu. Pertama kan saya ingin yang fokus mendengarkan ya Bu. Terus indera yang lain misalnya mata akan saya tutup dulu. Oh gitu. Kemudian saya akan membacakan suatu cerita yang menarik dan anak itu nanti bisa
menangkap informasi-informasi dari cerita itu. Oh gitu. Itu Bu, baru satu itu Bu. Baik, dari usaha yang Bu Wahyu paparkan tadi atau sudah ceritakan dari Bu Wahyu tadi, apakah hal tersebut itu sudah menurut Bu Wahyu cukup atau ada yang bagaimana lagi? Untuk sementara saya rasa cukup dulu deh Bu. Oke, dari Bu Wahyu cukup itu dulu ya. Oke, baik Bu Wahyu, kira-kira kapan akan dilaksanakan usaha yang sudah Ibu rencanakan tadi? Kalau bisa secepatnya. Secepatnya. Iya, secepatnya biar saya paling nggak tahu hasilnya dari treatment pertama saya ini. Oke. Menurut Ibu Wahyu, tadi kan pengen secepatnya ya, biar terlaksana. Perlukah merancang atau melakukan pembelajaran yang menggunakan permainan tersebut itu setiap saat agar tujuan Ibu dapat tercapai? Begini. Maksud saya gini, menurut Ibu, biar tercapai tadi, kan pengen secepatnya aja. Apakah cukup ketika satu pembelajaran saja? Menurut saya kalau cuma satu kali mungkin belum maksimal Bu. Mungkin perlu diulang beberapa kali Bu. Oh berarti continue, tidak hanya satu kali gitu. Biar bisa kelihatan hasilnya. Seperti itu. Baik, tetapi adakah usaha lain yang akan Bu Wahyu lakukan untuk mencapai usaha tersebut? Untuk membantu usaha tersebut, katakanlah seperti itu. Mungkin saya juga ingin mengarahkan anak saya biar berefleksi. Maksudnya apa sih yang kamu dapatkan dari pelajaran ini? Oh gitu. Maksudnya seperti itu. Kamu dapat apa dari pelajaran ini? Apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran kita ini? Pengennya seperti itu Bu. Oke, gitu. Dari yang Ibu Wahyu berikan tadi, kemudian komitmen apa yang akan Bu Wahyu buat untuk menjalankan strategi atau rencana yang Ibu akan lakukan? Jelas ini mungkin seperti yang Ibu dikatakan tadi. Saya pikir tidak cukup hanya satu kali ya. Mungkin saya perlu melaksanakan 1 minggu 2 kali Bu. Mungkin saya merencanakan pas pembelajaran saya full di hari Selasa sama hari Jumat itu Bu. Selasa sama Jumat. Jumat. Iya. Selasa sama Jumat. Itu full sekali. Kan pas pembelajaran saya full, itu pas ada sesi-sesi permainan itu kelihatannya pas sekali gitu loh. Karena satu hari itu milik saya gitu. Itu maksud saya. Bagus banget. Jadi dari 5 hari kerja, kemudian diambil 2. Dari diambil 2 itu nanti berkontinu. Baik Bu Wahyu, kira-kira adakah konsekuensi yang akan timbul dari usaha yang akan Bu Wahyu lakukan? Jelas tuh. Pertama jelas, tambah repot ya. Iya Bu, karena kan pengennya continue. Yang kedua 2 hari dari 5 hari sampai 2 gitu. Dan ini pembelajaran yang perlu direncanakan. Nggak bisa langsung tiba-tiba dan ujuk-ujuk bikin pembelajaran ini. Dan ini kelihatannya memang harus lebih butuh effort yang besar Bu. Menurut saya Bu. Ya. Dari konsekuensi tadi. Untuk konsekuensi tersebut, siapa yang akan Ibu minta tolong atau akan bantu Ibu dalam melaksanakan rencana, akan melaksanakan Ibu inginkan tadi? Kelihatannya saya nanti bisa menggandeng guru GPK saya Bu, guru pendamping kelas saya. GPK, di SD ada guru pendamping ya untuk. Kan ada siswa saya yang inklusi, jadi di setiap kelas ada guru GPK. Dan mungkin saya bisa berkolaborasi dengan beliaunya. Baik Bu Wahyu, sangat sepertinya sudah sedikit ada gambaran ini ya. Baik, semoga apa yang dilakukan Bu Wahyu ini bisa lancar, kemudian sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai pada pembelajaran. Kemudian adakah hal lain yang akan Bu Wahyu sampaikan atau ingin diceritakan lagi? Sebenarnya saya intinya malah tidak terasa ya Bu. Tadi ini ngobrol biasa tapi
kok Bu Dika ngasih saya kayak clue-clue gitu loh Bu. Ngasih tips-tips gitu ya Bu. Tadi saya berpikirnya kok susah banget. Ternyata kayak ngebut gitu iya, matur sekali loh Bu. Iya Bu, matur nuwun itu Bu. Oke, begini, terima kasih juga sama Bu Ayu sudah meluangkan waktu dan kita bisa berdiskusi. Saya yang berterima kasih Bu. Bukan ya, Bu Ayu sudah merasa kerja gitu. Baik, kesimpulan dari kita ngobrol tadi berarti apa yang bisa Bu Ayu simpulkan? Menurut saya ya Bu, saya kan tadi punya permasalahan bahwa anak-anak saya tidak bisa mendengarkan dengan baik. Kemudian tadi saya ingin menggunakan trik-trik permainan yang mendorong anak untuk belajar mendengarkan. Itu Bu. Nah, untuk saat ini bagaimana menurut Bu Wahyu, apa yang Ibu rasakan dari hasil percakapan ini saat ini? Saya merasa tercerahkan Bu, karena saya berpikir susah gitu loh, karena anak-anak gimana tuh biar anak bisa belajar mendengarkan berbeda sama SMA atau SMP gitu. Nah ini Ibu sudah memberi, kelihatannya ringan ya Bu, tapi alhamdulillah matur nuwun sekali bisa membantu saya. Baik Bu Wahyu, alhamdulillah. Kira-kira kapan kita akan bertemu kembali untuk mengadakan tindak lanjut dari rencana yang akan Ibu lakukan tadi? Kan tadi Ibu berencana akan secepatnya untuk melakukan. Nah, setelah Ibu melaksanakan, kapan kita akan bertemu untuk melanjutkan merencanakan tindak lanjutnya? Bisa mungkin 2 minggu lagi Bu, biar beri kesempatan saya untuk melakukan treatment ini 2 minggu gitu loh Bu. Setelah 2 minggu, nanti jika saya ada permasalahan yang timbul, bisakah saya minta waktu Bu Dika lagi? Oh baik, saya insya Allah bisa Bu. Nanti 2 minggu lagi kita bertemu untuk melanjutkan pembicaraan ini, untuk melihat bagaimana kedepannya dari rencana Ibu tadi. Kemudian istilahnya kita akan bertemu untuk membahas apa yang sudah Ibu lakukan tadi, apa hasilnya, dan apakah efektif dari rencana yang sudah Ibu berikan. Kemudian ada lagi Bu Ayu? Untuk sementara cukup Bu. Terima kasih sekali ya Bu atas waktunya. Baik Bu Ayu, alhamdulillah semuanya sudah terlewati, semuanya sudah Ibu sampaikan dan kita sama-sama sudah mencapai kesepakatan, dan bahwa semoga rencana yang Ibu inginkan tadi berjalan sesuai dengan baik, kemudian lancar dan semangat untuk membimbing anak-anaknya karena SD Terima kasih sekali. Gitu Ibu Ayu, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana Bu rasanya coachingnya Ibu telah selesai kan? Alhamdulillah selesai Bu Nani. Tadi sudah saya ngobrol dengan Bu Wahyu, sudah berjalan lancar. Tadi saya sempat melihat dan mencatatnya atap ini. Menurut pengamatan saya tadi Bu, Ibu sudah berhasil memunculkan rasa kemitraan antara Ibu dengan Bu Wahyu. Kemudian bagaimana yang Ibu rasakan saat melakukan coaching tadi? Apakah kira-kira Ibu bisa memunculkan indikator seperti yang kesepakatan tadi? Kesepakatan tadi kan kita sudah ada indikatornya. Indikator saya seperti ini. Tadi berdasarkan perasaan Ibu ya, Ibu yang melakukan coaching, melakukan proses coachingnya, itu indikatornya apakah sudah terpenuhi gitu? Terima kasih Bu Nani. Berdasarkan catatan yang saya buat, saya sudah berusaha agar sesuai dengan tujuan atau indikator yang ingin saya capai. Kemudian saya sudah berusaha juga untuk menggali, kemudian mendengarkan secara aktif setiap Bu Wahyu ceritakan kepada saya. Kemudian saya juga sudah menuntun Bu Wahyu untuk terbuka, untuk aktif, kemudian mengeluarkan ide-ide sebisa Bu Wahyu untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh beliau. Itu Bu
Nani yang sudah saya catat tadi seperti itu. Ya, baik. Demikian juga tadi menurut pengamatan saya, Bu, di catatan saya Ibu sudah berhasil kok menuntun rekan Ibu untuk berkomitmen. Kemudian juga sanggup ya, tadi sanggup untuk menghadapi konsekuensi dari kegiatan yang akan dilakukan. Nah, untuk tindak lanjut ke depannya, Bu, kan kita itu harus selalu berjalan ke depan ya. Untuk tindak lanjut ke depannya, kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan? Kan kita harus selalu update ya, harus selalu berkembang seperti itu. Jadi kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan, yang akan Ibu kembangkan lagi? Kompetensi yang akan saya kembangkan mungkin lebih memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mungkin bagi saya Nani, kalau panjenengan yang menilai saya, mungkin bagi saya sendiri itu pertanyaan saya berikan tadi masih kurang. Jadi saya pengen menggali lagi untuk memberikan ketika saya harus kucing itu bagaimana, saya harus memberikan pertanyaan berbobot itu yang bagaimana gitu. Memang proses seseorang untuk bisa melakukan coaching secara sempurna itu memang harus dengan tahapan-tahapan tersebut. Bagus sekali Bu. Tapi baik, saya rasa untuk kegiatan pengamati tadi, kegiatan coaching ini tadi sudah cukup sampai di sini. Semoga Ibu sukses dan lancar ya. Kedepannya itu Ibu akan semakin bisa karena terbiasa seperti itu. Ya. Jadi untuk kegiatan coaching selanjutnya itu akan semakin lancar, tidak ada hambatan, dan kita bisa mendengarkan dengan baik, kemudian hadir sepenuhnya, kemudian kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang pada akhirnya si coaching itu justru dia akan menemukan langkah-langkahnya untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang beliau hadapi sebenarnya. Ya benar. Terima kasih sudah observasi saya. Semoga nanti Bu Nani juga bisa diterapkan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ayu. Waalaikumsalam, Bu Dika. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua, matur nuwun sudah peduli. Bu Ayu hari ini mau coaching dengan Bu Nani ya? Iji Bu Nani. Ya. Sebelum jenengan mulai coaching, saya ada sedikit pertanyaan untuk nanti proses observasi saya. Pertama-tama yang saya akan diskusikan itu adalah mengenai rubrik penilaian yang sudah ada atau sudah saya buat ini. Ya begini Bu Wahyu, baik pada coaching hari ini yang akan Bu Wahyu lakukan, yang pertama adalah penilaian yang akan saya berikan adalah bagaimana apakah jenengan sesuai dengan alur piutang atau belum. Kemudian bagaimana jenengan terhadap coaching itu merespon atau tidak, atau menanggapi atau tidak dari pertanyaan yang dari coach tanya. Kemudian, jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya berbasis kemitraan, artinya saling peduli, kemudian proses aktif, proses kreatifnya, dan nanti harus memaksimalkan potensinya. Nah, pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Ayu bahwasanya kompetensi apa yang akan Ibu tampilkan atau akan Ibu kembangkan pada proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pertama yaitu kehadiran penuh. Kemudian berusaha untuk mendengarkan aktif, Bu. Berusaha mendengarkan aktif. Juga saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu memberikan pertanyaan berbobot. Berarti kan mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, kemudian hadir secara penuh. Pertanyaan selanjutnya, apakah dari ketiga kompetensi tersebut mana yang ingin Ibu lebih kembangkan atau Ibu lebih spesifikkan lagi? Menurut saya, Bu, semua kompetensi itu saling terkait, Bu. Jadi
misalnya mendengarkan aktif, kemudian hadir secara penuh, juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu saling ada keterkaitan Bu. Oh gitu. Jadi agak susah kalau untuk Karena dipisahkan. saling ada kaitannya. Iya, benar. Oke. Kemudian terakhir Bu Wahyu, indikator yang bagaimana yang ingin diinginkan oleh Bu Wahyu agar kucing kali ini tuh berhasil? Oh iya, baik Bu. Saya berharap nanti proses coaching saya, Bu Nani, bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang beliau hadapi. Itu Bu. Oke, baik, bagus sekali Bu Wahyu. Semoga nanti proses kucingnya berjalan dengan lancar. Kemudian ini saya cukupkan dulu ya observasinya. Nanti saya akan melihat dan mendampingi Ibu ketika kucing. Kemudian semoga nanti proses kucingnya berjalan dengan lancar. Baik Bu, terima kasih sekali Bu. Terima kasih untuk waktunya Bu. Monggo silakan untuk kucing. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Nani. Sepertinya ada yang mau disampaikan Bu. Monggo. Waalaikumsalam Bu Wahyu. Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Kemudian bagaimana kabar Bu Wahyu? Iya Bu, alhamdulillah saya juga baik. Bagaimana Bu Nani? Ada yang mau diceritakan? Iya Bu Wahyu, ini bolehkah saya meminta waktunya Bu Wahyu sebentar? Saya itu mau bercerita tentang apa yang saya alami dan saya amati di dalam pembelajaran matematika di kelas saya Bu. Baik, monggo Bu Nani, yang silakan kamu bercerita. Begini Bu Wahyu, akhir-akhir ini itu saya amati beberapa murid saya itu menunjukkan perilaku yang kurang antusias dalam pembelajaran matematika, terutama itu pada siang hari yang jam ke-7, 8, 9 itu. Pembelajaran matematika yang saya ampu itu di jam itu anak-anak itu terlihat lelah gitu. Kemudian perilakunya kurang antusias, kemudian sering tidur dan ramai sendiri, tidak memperhatikan. Kenapa saya bisa membandingkan seperti itu? Karena di setiap kelas itu kan 4 jam, 2 jam di pagi hari, 2 jam di siang hari, tentu beda hari ya, itu seperti itu permasalahannya Bu. Jadi menurut Bu Nani, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi terkait dengan murid-murid saya di dalam kelas Bu. Oke, baik. Menurut Bu Nani, hal apa saja yang menyebabkan beberapa murid itu kurang antusias dalam pembelajaran matematika bersama Ibu? Mungkin atau sering tidur atau mungkin ramai di kelas seperti yang Ibu ceritakan tadi. Ini Bu, menurut catatan saya itu ada hal yang menyebabkan, beberapa hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias. Jadi saya ringkas ada beberapa hal. Yang pertama adalah karena pembelajarannya di siang hari tadi Bu. Jadi murid-murid itu anak-anak itu sudah mengalami kecapean. Kemudian yang kedua adalah bisa jadi metode atau model pembelajaran saya itu yang kurang bervariatif. Kemudian karena kurang variatif itu kan tidak bisa, saya berarti kurang mengakomodasi kebutuhan dasar murid-murid saya. Kemudian yang ketiga yang mungkin belum bisa saya sendiri itu mungkin belum bisa memahami kebutuhan dasar murid yang belum terpenuhi itu kebutuhan yang apa gitu. Baik Bu, menurut perkiraan Bu Nani dengan skala 1 sampai 10 tingkat antusias murid di dalam pembelajaran matematika, terutama di jam siang, menempati skala berapa Bu? Dari skala yang Ibu harapkan itu? Gini, menurut perkiraan saya, tingkat antusiasme anak dalam pembelajaran matematika di siang hari itu masih pada level 4. Dan ini mungkin masih sangat rendah ya menurut saya. Maka dari itu saya berharap naik menjadi level ya sebisa mungkin tidak sempurna sih, tidak 10 tapi 8 lah gitu, seperti itu. Menurut Bu Nani, mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Hal penyebab anak-anak tadi ya Bu ya, masalah saya tadi ini. Menurut saya itu pada jam-jam rawan ngantuk
mengantuk dan bosan, itu tentunya pembelajaran yang diinginkan murid itu adalah pembelajaran yang menyenangkan, kemudian yang memantik kreativitas, yang memompa, meng-up semangat gairah belajar mereka, seperti itu Bu. Oke, baik, pembelajaran memantik kreativitas dan gairah belajar. Mengatur Bu? Ya. Oke, memangnya pada pembelajaran sebelum-sebelumnya yang sudah Ibu lakukan itu, apakah sudah menggunakan metode apa saja Bu? Gini Bu, saya itu biasanya menggunakan model diskusi dari soal-soal latihan, kemudian soal-soal latihannya yang saya berikan itu berbasis kertas, jadi dengan paper, kemudian walaupun juga dengan menggunakan aplikasi, tetapi aplikasinya itu misalkan saya menggunakan Quizizzy, kemudian untuk perannya itu saya menggunakan Kahoot, dan tentunya saya tetap menginginkan anak-anak itu mencatat dari PPT yang saya tayangkan, seperti itu. Siap. Berarti menurut Ibu, apakah metode-metode itu sudah cukup menyenangkan? Apakah sudah memantik kreativitas dan gairah belajar siswa-siswa Ibu? Sebelumnya belum juga sih Bu. Menurut saya metode-metode yang menyenangkan itu yang memantik kreativitas, kemudian yang memompa, meng-up dari gairah belajar dalam pembelajaran matematika itu bisa dilakukan dengan metode belajar yang dapat mengakomodir kebutuhan dasar murid tadi. Contohnya saat mengantuk di kelas. Anak-anak pada saat mengantuk di kelas itu sebenarnya kan bisa disiasatinya dengan mengajak murid itu untuk bergerak, bergerak agar tidak mengantuk, seperti dengan metode game, kemudian yang mengharuskan mereka itu mobile dari ke tempat lain, mobile secara aktif, kemudian menggunakan aplikasi-aplikasi yang kekinian yang ada di Gawe, karena kan mereka juga tidak bisa lepas ya dari aplikasi-aplikasi seperti itu. Dari situ nanti mereka akan tidak bosan gitu. Baik Bu. Metode belajar tadi yang disampaikan bahasanya memang menurut saya cukup menyenangkan ya, dan tentunya menantang. Oke Bu. Kemudian untuk murid yang menyalurkan ketidakantusiasnya dalam pelajaran matematika dengan mengobrol sendiri, kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum mereka penuhi? Dan menurut Ibu, bagaimana cara memenuhinya? Menurut saya beberapa murid yang menunjukkan ketidakantusiasnya itu dengan mengobrol sendiri di kelas itu bisa jadi karena mereka merasa bosan. Menurut saya dengan metode belajar yang menyenangkan seperti yang saya jelaskan tadi, itu tentu dia akan menjadi metodenya tadi itu akan menyalurkan ya, menjadi media penyalur energi kebosanan itu untuk menjadi yang lebih positif, sehingga tujuan pembelajarannya itu tercapai gitu Bu. Ya, baik. Jadi dengan metode belajar yang menyenangkan, aktivitas mengobrol murid itu rasa bisakah ditekan? Terus lalu Ibu tadi juga, saya mendengar Bu Nani mengatakan bahwa mungkin Bu Nani belum memahami kebutuhan dasar siswa Bu Nani tadi. Menurut Bu Nani, bagaimana sih agar Ibu bisa tahu kebutuhan dasar murid Ibu, agar kebutuhan dasar tadi semua terpenuhi, begitu Bu? Bagaimana terus upaya Bu Nani agar dapat memenuhi kebutuhan dasar siswa tersebut? Gini ya Bu, ya, tadi itu saya pikir bisa jadi anak-anak yang tidak antusias, tidak punya gairah, itu tadi karena bukan hanya kebutuhan dasar kebebasan. Jadi ada kebutuhan dasar anak itu yang tidak hanya kebebasan yang belum terpenuhi, namun ada kebutuhan dasar lain yang belum terpenuhi, dan kebutuhan dasar lain yang belum terpenuhi itu hanya dapat saya ketahui dengan bertanya langsung face to face ke anak itu. Oke, seperti itu Bu. Baik. Sepertinya menarik ya Bu. Tapi setelah tadi Bu Nani menjabarkan tentang metode belajar yang menyenangkan dan untuk mengatasi kondisi beberapa siswa Ibu di kelas, sekarang Bu Nani malah berpikir untuk mengidentifikasi kebutuhan dasar siswa Ibu. Jadi menurut Bu Nani, sebaiknya mana yang kita lalui atau tahapan mana
dulu yang kita dahulukan, Bu? Gini, menurut saya idealnya itu saya mengidentifikasi dahulu ya Bu. Jadi kayak dokter itu diidentifikasi penyakitnya dulu gitu. Jadi identifikasi dulu kebutuhan dasar murid saya, baru melakukan pembelajaran yang menyenangkan seperti yang saya jelaskan tadi. Tapi kalau terlalu lama dalam mengidentifikasi satu persatu kebutuhan dasar murid-murid saya, tentu waktu yang saya butuhkan itu sangat banyak gitu, waktunya itu jadi tidak efektif untuk mencapai tujuan belajarnya, seperti itu ya Bu ya. Yes, ya. Menurut saya nih Bu Ayu, yang akan saya identifikasi yang lebih dalam itu adalah anak-anak yang benar-benar kurang antusias atau bahkan tidak antusias, dan paling parah lagi adalah yang tidak berminat, seperti itu Bu. Yang akan saya identifikasi terlebih dahulu. Baik Bu. Lalu kira-kira dengan cara apa Ibu mengidentifikasi kebutuhan dasar siswa tersebut? Kemungkinan yang akan saya lakukan adalah saya memanggil tadi Bu ya, jadi dengan face to face tadi ya. Jadi saya akan panggil murid-murid tersebut, anak-anak tersebut di suatu waktu, kemudian anak itu akan saya ajak bicara sebenarnya apa yang mereka alami, kemudian kenapa mereka kurang antusias dalam pembelajaran saya. Lalu saya akan menerapkan konsep restitusi. Jadi yang kita pahami, kemudian menanyakan komitmen mereka. Dari restitusi itu kan saya akan menanyakan komitmen mereka untuk lebih serius dan bersemangat mengikuti pembelajaran matematika, seperti itu. Baik. Wah, kelihatannya mantap banget Bu. Oke, baik. Sekarang jadi selain mengembangkan metode pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan siswa, yaitu yang menyenangkan dan memancing kreativitas dan gairah belajar siswa, Ibu juga dapat merestitusi murid-murid Ibu yang memang perlu lebih banyak perhatian. Kira-kira begitu Bu? Iya betul Bu. Oke, baik Bu. Jadi Bu Nani, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini? Baik, jadi rencana saya Bu Ayu, yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan metode-metode yang beragam, sehingga metode itu akan memantik antusias anak, kemudian kreativitas anak, dan gairah belajar anak-anak saya. Misalkan dengan metode game yang memungkinkan mereka itu bergerak aktif, mobile, kemudian menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang tidak monoton, dan mungkin juga masih banyak lagi ya. Kemudian yang kedua, saya akan melakukan bimbingan restitusi secara face to face kepada murid-murid saya yang memerlukan perhatian khusus, anak-anak dengan penanganan khusus, misalkan tetap tidak menunjukkan gairah belajar. Mengapa mereka tidak menunjukkan gairah belajar setiap kali pembelajaran dengan metode-metode tersebut, sehingga saya dapat mengembalikan kondisi mereka itu ke kondisi yang prima dalam kelas itu. Baik. Wah, bagus sekali ini. Baik, rencana-rencana tadi menurut saya bagus sekali. Semoga berhasil Bu. Saya jadi tidak sabar nih menunggu hasil tindakan dari Bu Nani. Iya Bu Ayu, bismillah lah. Semoga saya bisa mempraktekannya. Kemudian saya bisa menjadi guru yang benar-benar bisa mencerdaskan anak bangsa. Baik Bu, sekarang kira-kira untuk komitmen Ibu terhadap rencana ini apa Bu? Tentunya saya berkomitmen untuk selalu membuat metode pembelajaran yang menyenangkan, metode pembelajaran yang memantik kreativitas dan gairah belajar anak-anak itu terpantik dari situ. Kemudian membuat suasana pembelajaran yang nyaman bagi murid, sehingga murid itu dapat melewati proses pembelajaran lebih bermakna sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Kemudian selain itu saya juga berkomitmen untuk meningkatkan sensitivitas saya sendiri dalam mengakomodasi kebutuhan dasar murid melalui kegiatan face to face tadi, kemudian restitusi untuk membalikan lagi semangat anak-anak dalam belajarnya, seperti itu. Bagus sekali Bu Nani. Oke, saya mendukung sekali, mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai harapan Ibu. Ya, amin. Terima kasih ya Bu Wahyu atas waktu untuk sharingnya hari ini. Mudah-mudahan kita, saya, panjenengan itu dapat menjadi guru
guru yang dapat bermanfaat bagi kemajuan murid-murid kita. Ya. Amin. Amin. Baik Bu Nani, saya tunggu kabar selanjutnya. Saya tidak sabar Ibu mendengar kabar keberhasilan dari solusi yang Ibu munculkan tadi. Ya Bu Ayu, kalau begitu sebelum saya undur diri, insya Allah nanti 3 pekan ya Bu, 3 pekan lagi saya akan mengabari Bu Ayu untuk bertemu lagi seperti ini Bu, apa yang sudah saya lakukan seperti itu. Gitu ya Bu ya, sampai bertemu di perbincangan kita selanjutnya, insya Allah 3 pekan kemudian. Terima kasih ya Bu Ayu. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam. Oke, Bu Ayu luar biasa ya. Tadi jenengan sudah berbicara ngobrol dengan Bu Nani, istilahnya sudah mempraktekkan kucing dengan Bu Nani. Kemudian bagaimana menurut Bu Ayu tadi, apakah ketika kucing tadi ketika dilakukan itu sudah baik? Begini Bu, yang saya lakukan dengan Bu Nani tadi, saya melakukan pembicaraan tentang permasalahan Bu Nani, tentang ada siswa yang tidak bersemangat saat pelajaran matematika di kelas 7, 8, dan 9. Oke, lalu dari yang sudah jenengan dengarkan dan perbincangkan tadi, ketika menjadi ghost, apa yang sudah dilaksanakan yang sudah sesuai dengan indikator? Tentunya saya hadir sepenuhnya Bu, mendengarkan secara aktif, kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga Bu Nani menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, berarti dari 3 kompetensi yang kita bicarakan depan tadi, semuanya sudah teridentifikasi atau sudah terpenuhi begitu ya? Alhamdulillah Bu, sudah Bu. Alhamdulillah jika sudah, kemudian saya rasa untuk kegiatan kita hari ini, saya sebagai supervisor ketika jenengan kucing dengan Bu Nani sudah selesai, semoga saya juga tidak ada yang semoga tidak terlupa. Nanti kita bisa bertemu kembali untuk rencana tindak lanjut dari kegiatan yang jenengan sudah kucing tadi dengan Bu Nani. Kemudian untuk komunikasi selanjutnya kita bisa lebih intens lagi mau melihat tindak lanjut dari Bu Nani. Begitu Bu Ayu, semoga nanti berjalan dengan lancar kegiatannya dan semangat. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.